Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Al-Mukarramun, para asatidz, para kiai, para hujjaj, para guru, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimana wa rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah berikan kita satu nikmat, ya. Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan nikmatun azimah, ya. Nikmat yang agung, ya. Ada nikmatun shaghirah, nikmatun azimah, nikmatun kamilah, ya. Satu yang kedua itu ada di dunia, ya. Yang kamilah itu nanti di akhirat, ya. Nikmat yang sempurna, ya. Nikmatun azimah adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk kepada Allah dalam agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini nikmat yang tidak akan pernah kita lepas dalam hidup kita, sampai Bilal bin Rabah memilih dijemur di terik matahari yang panas, di bawah pukulan, injakan dan cambuk, ya. Sumayyah lebih memilih menyampaikan pesan balik kepada Rasulullah, ballighu anni Rasulullah anna Sumayyatallati tahharallahu qalbaha la tastati'u an talusa lisanahu bi kalimatil kufur. Ya, ketika rusuh akidah itu datang, Sumayyah menyampaikan pesan balik kepada Nabi, sampaikan kepada Rasulullah bahwa Sumayyah yang Allah telah sucikan hatinya dengan Islam tidak mungkin mengotori lisannya dengan kata-kata kafir. Alhamdulillah kita dikumpulan oleh Allah dalam agama yang lurus, hanif, ya, dinul Islam, ya. Salat dan salam tercurah kepada kekasih kita Muhammad SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya. Banyak ayat yang berbicara tentang syiar Allah, ya, atau hurumatillah, ya. Di antaranya ada dalam surat Al-Hajj ayat 30 dan ayat 32, nanti ketemu di 36, ya, tentang syiar Allah dalam bentuk hewan, ya. Jamaah rahimakumullah, syiar itu adalah simbol, ya. Syiar itu tanda, syiar itu stempel, ya. Ajaran-ajaran Islam, ya, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan siapa saja yang mengikutinya, menjalankannya, mengagungkannya, ya, maka itu pertanda ada semangat takwa di dalamnya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub.
Yang demikian itu ya, ini berbicara tentang syiar-syiar yang ada di Mekah, di Madinah dalam prosesi haji ya. Dan nanti akan berjumpa dan kita temui bahwa syiar-syiar itu begitu luas ya. Konsep dasarnya adalah man, waman. Man itu terjemah akhir, mutaakhir ini adalah siapa saja. Nanti akan ada terjemah tafsir baru. Man itu tidak lagi barang siapa. Kalau tafsir cetakan lama pasti itu siapa saja, barang siapa. Tapi man adalah siapa saja, laki-laki atau yang bukan berjenis laki-laki. Bisa dipahami ya. Karena yang selain laki-laki ada yang berjenis bukan laki-laki bukan perempuan. Gitu ya, khunsa itu. Ya. Siapa saja yang mengagungkan, yu'azzim, azzama yu'azzim, mengagungkan ya. Menghormati ya. Membesarkan ya. Mensyiarkan ya. Ya. Menghormati mendudukkan ajaran-ajaran Allah itu pada kedudukan yang semestinya ya. Tidak melecehkannya ya. Bahkan menghormati syariat-syariat dalam bentuk larangan-larangan Allah, itu masuk syiar juga ya. Larangan khamar, judi, apalagi maisir dan lain-lain, termasuk khinzir, haramnya babi dalam Al-Quran. Teks keharaman dari Allah itu adalah syiar Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar dari syair, asy'ira atau syairillah, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya pengagungan itu ya, min taqwal qulub ya, dari hati-hati yang takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mari kita lihat syiar Allah ya. Pertama ada dalam bentuk bangunan. Kira-kira apa? Masjid Makkah, Aqsa, Madinah ya. Dan masjid-masjid lain, termasuk Masjid Al-Hidayah, insya Allah. Siapa yang mengagungkannya, berusaha membantu pembangunannya, ini kan sedang membangun nih ya. Di setiap dia rezeki, dia berusaha untuk berbagi untuk masjid dengan niat ta'ziman wa takriman min syairillah, fa innaha min taqwal qulub. Ada lagi tempat ya, Safa dan Marwah ya. Raudhah, itu min syairillah ya. Bangunan-bangunan ya. Di sana kita temukan Masjid Kuba, Masjid Ji'rana ya, tempat miqat mengambil umroh ya. Itu adalah syiar-syiar Allah ya. Mengagungkannya kita di sana, mengagungkannya kita terhadap masjid, menghormatinya. Makanya ada adabul masjid ya, adabul dukhulil masjid ya. Adab-adab masuk masjid itu sebenarnya dalam rangka ta'zim ya, mengagungkan eksistensi masjid ya. Makanya anak punya guru Syekh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, Allahu yarhamuhum ya. Teringat ketika ngaji bab adab di dalam masjid, beliau bilang kalau kita kehilangan sesuatu di masjid, cukup cari sesederhana mungkin. Kehilangan jam tangan, cari atau cincin, nggak ada ya sudah. Jangan coba DKM bukain karpet, wah. Ya. Coba ini begini. Hadza ghairu min adabil masjid. Ini tanda orang tidak beradab kepada masjid. Ya, ini pesan sama DKM ya.
Kalau ada yang kehilangan cukup dilihat aja. Oh nggak ada, sudah. Ikhlaskan. Jangan sampai DKM sampai repot. Cari mana buka CCTV-nya. Oh boleh silahkan. Ini tanda orang mengagungkan masjid itu menghormati betul. Tidak ngobrol di dalamnya. Saya pernah sholat asar, bukan di masjid sini ya. Terlambat, ya ternyata ada DKM lagi bicara di dalam keras sekali. Sholat kami terganggu. Itu dia bagian dari ghairul mu'addab. Jadi ada bangunan-bangunan, tempat-tempat ya, yang kita mengagungkannya itu termasuk dari hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mudah-mudahan masjid kita ini yang sedang terus pembangunan ya, para pelaksananya, panitianya yang menjadi donaturnya termasuk orang-orang yang dicatat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syiar Allah itu ada ajaran-ajaran. Syairillah, syara'illah, ya, syariat-syariat. Apa? Dalam rukun Islam kita ada salat. Ya. Salat adalah syiar Allah. Ya. Maka agungkanlah. Caranya bagaimana? Hormatilah waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Coba apa yang lebih penting di dunia ini dari sholat? Yang lebih penting dari sholat. Jadi jangan sampai terjebak. Dalam sebuah rapat ada ringtone handphonenya azan. Semuanya mendengar azan. Begitu azan selesai, rapatnya dilanjut ya. Masyaallah ya. Ini tidak mengagungkan syiar Allah. Ya, salat. Makanya menjadi bab tersendiri indikator orang yang salatnya diterima. Ada hadisnya panjang tuh, hadis qudsi. Ya. Kalau salah pernah saya bahas tuh ya di ruang sebelah sebelum kita pindah ke sini. Kemudian ada zakat. Ada infak, sedekah. Itu syiar-syiar Allah. Bahkan hati-hati nih ya, ini kan zamannya gencarnya Al-Hidayah, infak. Buka kitab Tanqihul Qaul Imam Nawawi fi fadilati shadaqah, pada bab keutamaan bersedekah. Dari awal hadis sampai ke 10 hadis, semuanya hadis tentang motivasi dan keutamaan orang bersedekah. Bahkan sedekah bisa menghindarkan orang mati buruk. Namun lihat dalam syarahnya, di dalamnya dalam syarah kitab itu beliau mengungkap satu hadis, dan ini closing yang cukup menyeramkan tentang syiar sedekah ini. Apa itu? Kata Nabi, inna fi jahannama baitul hazan. Sesungguhnya di neraka Jahannam itu, kata Imam Nawawi, ismun li majmu'in niron. Jahannam itu nama kumpulan neraka. Bukan nama neraka, Jahannam itu nama kumpulan neraka. Ismun li majmu'in niron. Nah, kalau nama neraka itu Sakor, apalagi Hawiyah, apalagi Sa'ir, Wair, dan lain-lain. Nah, nama-nama neraka itu dikumpulkan oleh Allah menjadi satu namanya Jahannam. Makanya dalam Al-Quran, ketika Allah mengancam orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang zalim, Allah pakai kalimat Jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari Jahannam. Tapi ketika Allah mengancam orang-orang yang beriman di akhirat nanti, Allah menyebutkan nama neraka. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyat. Lihat tafsir Syekh Hasan Al-Basri. Ini orang yang beriman, kalau timbangan keburukannya lebih berat, kebaikannya lebih ringan, dia beriman, dia ibadah, tapi keburukannya lebih berat, kezalimannya, fa ummuhu hawiyah. Lihat risalah Syekh Hasan Al-Basri mentafsirkan surat Al-Qari'ah ini. Ya.
Jadi itu Jahannam itu adalah kumpulan neraka. Nah, makanya kata Nabi, inna fi Jahannam, sesungguhnya di semua neraka-neraka itu Baitul Hazan, ada namanya rumah duka. Siapa penghuni Baitul Hazan itu? Ini pentingnya kita menghormati syiar Allah, bersedekah. Amul Hazan itu kata Nabi, siapa saja yang bersedekah bimalin haram, dengan harta yang haram, nauzubillahi min dzalik. Kumpulin sembako, kumpulin yatim piatu, nggak taunya hasil korupsi. Ya. Itu bukan sesuatu yang baik. Itu pelecehan terhadap syiar Allah yang bernama zakat, infak, sedekah. Allah siapkan tempat namanya Baitul Hazan, rumah duka. Ada apa dengan Baitul Hazan? Fiha, di dalam neraka itu kata Nabi, ada dibakar hadid, timah-timah yang meleleh, kemudian dia diminumkan oleh Allah sampai usus-ususnya hancur. Nauzubillahi min dzalik. Lihat syarah Tanqihul Qaul Imam Nawawi, hadis fi fadilatus shadaqah. Beliau menutup keutamaan sedekah dengan hadis ini sebagai bentuk warning, hati-hati bersedekah. Luar biasa, tapi jangan pernah bersedekah dengan harta yang haram. Ini syiar Allah. Ada saum Ramadan, syiar Allah. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Arafah, dan saum-saum yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu min syairillah. Haji, umroh, itu min syairillah, ibadah-ibadah. Ya, zikir. Ya. Jadi kalau zikir bersama itu niatkan mengagungkan syiar Allah. Di dalam Tazkiratul Qurtubi, ya, jadi zikir itu ada yang sir, ada yang jahar. Ya. Tadi imam kita zikirnya bersama, ya, doa bersama. Tapi kata dunia lain, bid'ah. Ya. Ada ayatnya nggak sih doa bersama ini? Ada ayatnya nggak? Ini saya untuk meyakinkan, mana imam kita tadi? Wah. Oh, nggak gabung ya, ngilang langsung ya. Di surat Yunus ayat 88-89, apa sih kedudukan imam tadi yang mengucapkan doa dan kita mengaminkan? Kata Allah, yang berdoa dan yang mengaminkan itu sama kedudukannya di hadapan Allah, sama-sama berdoa. Buka surat Yunus 88-89. Jadi kisahnya Nabi Musa pendampingnya siapa? Khodimnya Nabi Harun. Nabi Musa berdoa kepada Allah, wahai Allah, Engkau telah memberikan kelebihan kepada kaum kafir, Fir'aun dan bala tentaranya, hancurkanlah mereka ya Allah, berikanlah mereka pelajaran. Kata Nabi Harun, amin. Apa kata Allah? Qad ujibtu da'watukuma, aku telah mengabulkan doa kalian berdua. Emang yang berdoa siapa? Nabi siapa? Yang mengaminkan? Tapi statusnya dua-duanya berdoa di hadapan Allah. Jadi tadi imam kita memimpin doa, kita yang mengaminkan, sebetulnya kita semuanya dianggap berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus antum mau bilang itu bid'ah? Syiar Allah dari sisi ajaran, ajaran-ajaran, baik yang mahdhoh atau ghairu mahdhoh. Salat sunnah, rawatib kita, ya. Nabi itu sehari, meskipun anak belum istiqomah, ya, itu 40 kali sholat. Itu tidak pernah ditinggalkan Nabi. Sholat tahajud 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Sholat rawatib 2 rakaat, 12 rakaat maksudnya. Rawatib 12 rakaat dan sholat wajib 17 rakaat, 40 rakaat. Sholat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, 17 rakaat
tambah 12 rakaat tambah 11 rakaat. Ya. Artinya ada sesekali doa Nabi meninggalkan sholat duha, ada ya. Tapi yang 40 ini Nabi tidak pernah tinggal ya. Ini syiar ya. Dari sisi ajaran ya. Tadi apa? Tempat-tempat ya, bangunan-bangunan. Yang kedua, ajaran-ajaran Allah ya. Syariat-syariat Allah dalam bentuk amalan-amalan kita ya. Yang ketiga, syiar Allah itu dari hewan. Ada ternyata syiar Allah. Al-Hajj 36 unta wal budna ja'alnahu min sya'airillah, dan unta-unta itu kami jadikan dari syiar-syiar Allah ya. Karena unta itu betul-betul simbol ya. Di dalamnya orang berkurban dengan unta ya. Kalau di sini kan kiasnya apa? Sapi ya. Tapi kerbau juga nggak populer, rata-rata sapi lah ya. Berarti kalau dikiaskan, sapi bagian dari syiar Allah ya. Ada lagi syiar Allah yang bisa dijadikan ibadah hewan, apa kira-kira? Kambing, kurban, akikah ya. Itu min syairillah ya. Syiar-syiar Allah ya. Ayam gimana ayam? Masuk nggak? Ya. Menyembelihnya dengan nama Allah itu syiar Allah, gitu ya. Kalau hewannya sendiri tidak termasuk dari disebutkan sebagai syiar-syiar Allah. Ya. Ada lagi syiar Allah hewan dalam Al-Quran? Lebah. Surah Al-Baqarah ya tadi ya. Syiar-syiar Allah. Jadi pantas ketika teknis menyembelih hewan kurban di mana di Al-Hajj 36 itu ya, yang ketika roboh sudah terikat, sudah tenang, maka sembelih. Ada adabul udhiyah, adab menyembelih. Jadi jangan sampai menyembelih hewan kayak main biola, saking goloknya. Sini ada tukang jagal nggak? Hati-hati ya. Ini bagian dari adab nih. Ya. Jadi bagusnya memang nyembelih itu seret sekali, ya. Maksimum 3 kali ya, jangan 30 kali ya. Oh iya terus ya. Ini nyembelih pemain biola ini gitu ya. Gitu. Karena itu bagian dari syiar Allah. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya syiar Allah apa? Tadi pertama apa? Ya. Bangunan fisik. Ya. Kedua ajaran. Ya, amalan-amalan ya. Ketiga ada pada hewan. Keempat ada pada hamba-hamba Allah. Nah ini agak lebih ini nih ya, kita bahas hamba-hamba Allah. Satu hamba Allah yang pertama siapa? Malaikat. Pan rukun iman ada berapa? 6. Satu kepada Allah, kedua malaikat. Berarti malaikat itu syiar Allah. Makanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim ada bab adabul malaikah, adab kepada para malaikat. Ada adab khusus pada malaikat. Di antaranya ketika menyebut malaikat jangan sampai tidak mendoakan. Misalnya Jibril alaihissalam, Israil alaihissalam. Dan di antara adab kepada para malaikat adalah mengakui barang malaikat jumlahnya tidak terbilang, hanya Allah yang tahu. Di antara syiarnya adalah
ada malaikat yang masna, sayapnya masna wa thulatsa wa ruba'. Udah ke ayat poligami nih. Malaikat yang bersayap 2, 3, 4. Dan di antara syiar malaikat adalah kita wajib menghafal dan mengenal 10 malaikat yang wajib kita kenal. Ini bagian dari yu'azim sya'airallah. Siapa Jibril? Ma'rifatul Jibril, mengenal Jibril dengan baik. Siapa Mikail? Siapa Israfil? Terus siapa sampai Malik, sampai Ridwan? Siapa mereka itu? Itu bagian dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Ya. Kita sebulan sekali sering menunggu kehadiran malaikat. Ya. Ya. Malam Lailatul Qadar ya. Tanazzalul malaikat. Terus setelah malaikat, hamba ini apa? Siapa? Para rasul. Nah, ini syiar Allah. Ya. Dalam muqaddimah kitab Fathul Mu'in, di halaman pertama itu ada muqaddimahnya ya, bahwa Nabi yang diutus oleh Allah ke bumi itu ada 124.000 Nabi. Rasul 315. Nah, nanti cek di kitab Muqaddimah Fathul Mu'in. Yang wajib, nah kembali lagi, yang wajib kita mengenal sebagai bagian dari yu'azim sya'airallah, dan kewajiban kita sebagai pengikut para nabi dan rasul, ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita mengenalnya. Dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Berarti di rumah kita wajib bin kudu ada kitab paling tidak terjemah kisah-kisah para nabi dan rasul. Ya. Ada di rumah ya? Ada nggak? Dibaca nggak? Ya, ini asalnya ya. Ya. Adam tahulah ya. Rasul pertama siapa? Rasul pertama. Minum dulu lah. Siapa rasul pertama? Dapat hadiah ya, kulkas tanpa pintu. Semua. Siapa rasul pertama? Rasul pertama itu Nabi Nuh. Itu rasul pertama. Adam Idris itu bukan rasul, nabi. Rasul terakhir Nabi Muhammad ya. Itu harus dikenal Pak. Siapa Nabi Adam? Kenapa Nabi Adam menikah adik kakak siapa? Anak kakak paling besar tuh Qabil, dinikahkan dengan adanya Ikrimah di bawah, disilang. Itu ada maknanya ya. Di Indonesia ini ada namanya Habib Taufik Pasuruan, itu yang ada di radio Wadi ya, itu berkisah tentang Qasasul Anbiya, itu wawasannya Masya Allah tuh. Nah, boleh juga tuh mendengar, karena mengenal mereka ini wajib. Ya. Nah, siapa saja yang mengagungkan mereka, dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, maka dia termasuk hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ini persoalannya sekarang, apakah cara teknis mengagungkan para nabi? Apakah maulid
Nah, baru ketemu nih. Apakah maulid termasuk mengagungkan Nabi? Isra wal Mi'raj, Muharram, nuzulul Quran. Sementara menurut dunia lain itu adalah sementara ayatnya wa may yu'azzim syairallah fa inna min taqwal qulub. Siapa saja yang agungkan syiar Allah, Isra wal Mi'raj, syiar Allah, turunnya Al-Qur'an, syiar Allah, Muhammad, syiar Allah, Muharram, syiar Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Ada 12 bulan yang Allah ciptakan dalam peredaran Qamariyah ini. Minha arbatun hurum, 4 yang hurum kata Allah. Ini adalah syiar Allah. Kami mengagungkan bulan Muharram sebagai syiar Allah. Dan kami mengagungkan Muhammad karena Muhammad adalah syiarun min syairillah. Jadi kalau ditanya apa dalil maulid, apa dalil memperingati nuzulul Quran, apa dalil memperingati Muharram, apa dalil memperingati apa lagi, Rajab, Isra wal Mi'raj, surat Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal. Lebih mengerucut lagi, ada orang-orang yang ingin mengagungkan Nabi sebagai salah satu akhir dari perjalanan diutusnya 124.000 ditutup kenabian oleh Muhammad, dan Muhammad adalah bagian dari syiar Allah. Kami mengagungkannya dengan cara apa? Dengan mengenal sunnahnya, mengenal perilakunya, mengenal karakternya, mengenal akhlaknya. Dengan cara apa? Kami menulisnya, para ulama menulis kitab-kitab tentang kisah Rasul. Awalnya kitabnya gundul. Ternyata tidak semua umat Islam bisa baca kitab gundul. Kitabnya dikasih syakal. Belum bisa juga diterjemahin, disurvei. Untuk Indonesia baca hobi, semuanya hobi baca, terutama baca WA. Disurvei nih. Jadi umat Islam itu hobi baca, tapi daya baca yang rendah. Hobi bacanya tinggi, tapi daya bacanya rendah. Ketika masuk WhatsApp artikel 1 halaman dibaca tuh, begitu kalimat teruskannya. Nah ini di sini nih daya baca. Nah, ada yang baca terus sampai selesai. Nah, kitab-kitab banyak, yang asli banyak, yang sudah dikasih sakal banyak, yang diterjemahkan juga banyak, tapi yang bacanya maka kemudian ulama beristihad dengan model baru, apa? Tabligh. Jadi kitab-kitab ini dibaca oleh para ulama, oleh para kiai, para ustadz, disampaikan lagi kepada umat yang tidak hobi baca, hobinya mendengar atau auditori. Maka ini bagian dari metode dakwah. Jadi memperingati peringatan hari besar Islam itu sebetulnya bukan buka hadis tentang bid'ah atau tidak sunnah. Yang dibuka adalah bab metode dakwah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajaklah wahai para da'i, wahai penerus para nabi, wahai ulama warasatul anbiya. Siapa? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Apa hikmah? Ajak pikiran mereka untuk mikir. Wal mau'izatil hasanah, sentuh hatinya. Wajadilhum billati hasan, jihadlah dengan mereka. Pola pikirnya,
pola rasanya dan pola tindakannya. Sentuhlah oleh mereka. Tidak mungkin mereka disuruh baca semua. Maka disepakatilah memperingati hari-hari besar Islam, sebetulnya itu adalah metode dakwah. Dalam rangka wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Di luar sana ada suara-suara sumbang, suara-suara miring, bahwa memperingati Maulid Nabi sama dengan memperingatinya kaum Nasrani kelahiran Isa Al-Masih. Pernah dengar pernyataan itu? Setuju nggak? Mari kita lihat. Kenapa ini saya katakan sebuah fitnah? Kaum Nasrani memperingati 25 Desember sebagai kelahiran Isa itu tok di tanggal 25 Desember. Lewat sudah tidak, sebelumnya nggak boleh. Nah, orang memperingati Maulid harus tanggal 12 Rabiul Awal nggak? Saya ngisi Maulid dari zaman sebelum bulan Maulid ya. Nanti besok, ini udah bulan Rabiul Akhir ya. Besok nih masih ada Maulid. Minggu depan masih ada Maulid. Jadi ini tidak benar. Yang kedua, mereka memperingati kelahiran Isa itu, pikiran mereka menganggap karena 2 abad setelah Isa hilang di bumi, Isa dilantik oleh kaum Nasrani atau Yahudi menjadi anak Tuhan. Jadi setiap kelahiran 25 Desember itu disebut sebagai kelahiran anak Tuhan. Nah, sekarang orang Islam yang memperingati Maulid, apakah pikiran mereka menganggap Muhammad anak Tuhan? Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Tidak. Muhammad adalah Abdullah. Dia adalah hamba Allah. Diceritakan tentang kelahirannya, ibunya, bapaknya, pamannya, kakeknya disebut tuh oleh Habib Syekh itu ya dalam lagunya ya. Lengkap. Oh, dia manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Dia punya kelebihan. Allah berikan dia maziyah. Bi alfi maziyah. Kelebihan yang tidak terhingga ya. Karena manusia itu semakin dia berkualitas, dia semakin bernilai. Yang nilainya boleh jadi satu manusia taat kepada Allah, kepada Rasul, dia ittiba, dia takut kepada Allah, menjadi hamba bertakwa. Boleh jadi satu manusia nilainya 1000, 100.000, 1 juta, 1 miliar manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An-Nahl ayat 120, 123. Ini satu contoh. Apa kata Allah? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim syakiran li an'umi istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dialah sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin. Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah pemimpin. Tapi kenapa Allah menyatakan Ibrahim adalah pemimpin, tapi Allah menggunakan kalimat umat? Lihat Qur'annya. Ibrahim itu kata Allah sesungguhnya dia Ibrahim adalah seorang pemimpin, tapi Allah kenapa nggak nyebut dengan kalimatul imam? Inna Ibrahim kana imaman, tapi Allah katakan inna Ibrahim kana ummatan. Kata para mufassir, seorang Ibrahim nilainya satu umat. Nilai. Jadi kalau umat Nabi Ibrahim waktu itu, Pak, kita perlu cek ya berapa jumlah umatnya. Kalau Nabi Ibrahim sekarang masih ada mengayomi umat dunia ini, penghuni bumi sekarang berapa?
7,8 miliar. Berarti seorang Ibrahim nilainya 7,8 miliar manusia. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad? Kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Muhammad nilainya tidak terhingga, seperti alam semesta. Mahwal alam. Para muwahhidun, para ahli tauhid mengatakan al-alam ma siwallah. Alam itu selain dari Allah. Malaikat alam, jin alam, manusia alam. Selain dari Allah itu semuanya alam. Muhammad diutus ke bumi ini rahmat bagi alam. Jadi nilai Muhammad tidak bisa dinilai seberapa dia, karena Muhammad nilainya seperti alam semesta. Masya Allah. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya para nabi Allah, di antaranya 25 nabi rasul, mengerucut menjadi nabi ulul azmi, 5 nabi yang terpilih, dan yang terakhir menjadi penutup para nabi. Siapa yang mengagungkannya dengan cara yang diajarkan oleh nabi, dengan cara oleh sahabat, oleh ulama, oleh guru-guru kita, cara mengagungkannya, takziman wa takriman, boleh jadi itu termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, azan ya. Ya. Terakhir ya, itu satu lagi syiar itu waktu. Ya. Waktu, ada bulan-bulan yang diharamkan bulan antara azan dan iqamah, ya. Waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, qiyamul lail, itu adalah waktu-waktu syiar Allah, ya. Demikian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang mengagungkan syiar-syiar Allah. Mari kita kenal lebih jauh, lebih dalam lagi, lebih merucut lagi tentang syiar-syiar Allah. Karena itu Allah katakan fa innaha min taqwal qulub. Siapapun di antara kita yang niat mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah dengan cara-cara yang tepat, yang benar, mudah-mudahan Allah himpun kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.